Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat hari ini ya. Teman-teman, kita kembali lagi membahas masalah Piala Asia U23. Prediksi saya Vietnam masuk semifinal ternyata betul ya. Wow, Indonesia akan terlewati lagi oleh Vietnam kayaknya. Ya, saya sudah prediksi bahwa Vietnam akan masuk semifinal. Dan pertandingannya mulus, ternyata betul Vietnam mulus sekali di dalam perjalanan Piala Asia ini teman-teman. Nggak pernah kalah, semua lawannya dilibas ya. Luar biasa nih teman-teman ya. Dan Jepang ya juga masuk, Tiongkok masuk, Korea masuk ya. Jadi Jepang berhasil mengalahkan Yordania dengan adu penalti. Vietnam mengalahkan Uni Emirat Arab 3-2, Australia, Korea Selatan menang 2-1, Uzbekistan dikalahkan dengan adu penalti oleh Tiongkok ya. Jadi Vietnam ini kuda hitam teman-teman di Piala Asia ini, jangan-jangan dia juaranya ya, jangan-jangan nih. Di sini ada Jepang, ada Korea Selatan yang ya saya rasa ini luar biasa, kuat ketemu kuat ya. Vietnam ketemu Tiongkok ya. Ya ini juga kuat ketemu kuat ya. Tiongkok juga sudah mulai bangkit. Nah ini yang menjadi kuda hitam adalah Vietnam ya. Kira-kira gimana teman-teman? Siapa yang akan jadi juara ya? Apakah Jepang ya? Apakah Vietnam? Apakah Korea? Apakah Tiongkok? Karena kemarin kalau lihat pertandingan Uzbekistan melawan Tiongkok, ya ini banyak yang menjagokan Uzbekistan ya. Tiongkok menang di adu penalti. Kita tunggu nanti semifinal ya, semifinalnya itu berlangsung tanggal 20 ya teman-teman. Semifinal tanggal 20 hari Selasa kalau nggak salah ya. Jam 18.30 dan 22.30. Nah nanti finalnya di tanggal 23 ya. Siapa nih ketemu siapa? Jadi pemenang antara Jepang melawan Korea, Vietnam ketemu Tiongkok ya. Yang menang siapa nih? Nanti akan ketemu di final. Saya cuma bolak-balik prihatin dengan Indonesia saja teman-teman ya. Konsistensinya Indonesia gimana ya? Saya nggak tahu ya. Pengelolaan timnasnya ini saya nggak ngerti Indonesia gimana, regenerasinya nggak begitu jalan padahal pemainnya banyak ya di negeri ini, tapi kok sepertinya di Asia Tenggara aja terseok-seok ya. Kita masuk semifinal kemarin aja itu kalau menurut saya sesuatu yang luar biasa, karena sudah berapa puluh tahun nggak pernah masuk sampai semifinal Piala Asia ya, itu di tangan Sintayong ya. Itu pun pemainnya banyak yang naturalisasi. Ini yang saya rasa PR besar PSSI ya, jangan leha-leha mencari bakatnya, nggak sampai ke apa namanya grassroots yang benar-benar konsisten ya. Karena jangka panjang loh ya, jangka panjang itu harus konsisten. Saya sih suka ya dengan Nova ya, Coach Nova ini mencari bakatnya luar biasa ya teman-teman ya. Yang dia temukan di U17 itu bagus-bagus ya, sudah masuk Piala Dunia. Ya, saya rasa itu harus dipelihara terus supaya bakat-bakat U17 yang masuk Piala Dunia itu nanti akan muncul ya pemain-pemain yang kelasnya dunia juga di usia U19, U20, bahkan U23, apakah senior ya. Ya, karena nanti akan ada seleksi alam ya dari U17 itu, siapa yang bertahan, siapa yang meningkat. Itu akan terlihat teman-teman dari U17. Paling yang muncul cuma 1-2 orang aja yang sampai ke senior, yang kualitasnya bisa dianggap kualitas internasional ya. Nah, seperti Marcelino kan itu bertahan ya sampai sekarang. Nah, nanti akan ada seleksi ya, seleksi alam namanya. Siapa yang menonjol, siapa yang nggak menonjol. Nah, jadi Indonesia harus gimana ya, di Asia Tenggara masih kedodoran ya menurut saya ya. Sedangkan nanti di Piala AFF ya, Indonesia diperkirakan nggak ini teman-teman, nggak akan main semua pemainnya karena bertabrakan dengan jadwal klub di Eropa. Banyak pemain-pemain yang
pemain utama Indonesia kemungkinan nggak main nih di Piala AFF ini. Ini PR lagi ya, apakah bisa ngalahin Vietnam? Dan kita akan ketemu Vietnam, sedang naik daun hari ini Vietnam, sedang percaya diri ya. PR lagi, banyak PR ya Indonesia teman-teman. Nah, semoga ya Ciro dan ada 2 pemain dari Maluku Utara ya, itu yang akan dinaturalisasi. Saya dengar-dengar Desember kemarin sudah dinaturalisasi, belum selesai sampai hari ini. Mudah-mudahan bisa memperkuat timnas ya, karena banyak pemain yang tier 1 yang nggak bisa main nih, kayak di Piala AFF. Dengan target John Hedman juara Piala AFF ini untuk pecah telur. Indonesia nggak pernah juara AFF selama kurang lebih 30 tahun. Nggak pernah juara AFF. Ya, aneh kan? Oke, itu aja teman-teman ya. Kita tunggu aja tanggal berapa nih? Tanggal 20 ya, semifinal nih. Wah, Asia Tenggara ada wakilnya. Thailand kan gugur ya teman-teman. Tinggal Vietnam di Asia Tenggara di Piala Asia ini. Oke, update terus ya teman-teman beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.